Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami hamba-Mu beserta jemaat GPDI Alfa Omega Pagar Alam. Bersama-sama Tuhan kami mengangkat hati kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari pertama sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi ibadah yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhanlah yang diagungkan tinggi. Satukan hati kami ya Tuhan, di dalam kami memuji menyembah Engkau. Di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya.
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita kembali bertemu di pagi hari ini. Sebagai pemberita Injil, sebagai gembala sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, patut kita bersyukur sebab Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi kita. Itu sebabnya pagi menuju siang sampai kepada malam hari kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur di jam pagi hari ini untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa, yang telah Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, berita sukacita, kabar baik yang disediakan oleh Allah kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Pagi ini kami bersyukur bahwa kami boleh bertemu. Mungkin secara fisik tidak bisa bertemu, tetapi di dalam roh kami selalu ada bersekutu di hadapan Tuhan. Allah yang punya langit dan bumi ini, Bapa dalam roh kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kami di dalam Roh-Nya yang kudus. Mari tolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, bahkan roh, jiwa dan tubuh ini kami taruh di hadapan Tuhan. Roh hikmat dan wahyu-Mu membuka wawasan kami untuk mengenal Kristus dengan benar. Tolong kami sehingga pemberitaan Injil Kristus ini tak kalah didengungkan oleh hamba-Mu sampai kepada jemaat-Mu, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mempersiapkan diri untuk kembalinya Yesus Kristus Tuhan kami menjemput kami. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Saya mengajak kita, mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bahkan anak-anak terkasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dalam Injil Matius di pasalnya yang ke-28. Kita perhatikan perikopnya berkata tentang kebangkitan Yesus. Di ayatnya yang ke-6 menjadi pokok bahasan kita di pagi hari ini. Di sana dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh berbicara tentang bagaimana dahsyatnya kebangkitan Kristus Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku, mengingatkan kita tak kala kejadian ini terjadi, begitu gemparnya kebangkitannya. Kalau kita melihat, saudaraku, bagaimana perjalanan daripada iman para pahlawan yang memberitakan Injil Kristus. Yang latar belakang mereka yang kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang bisa dibanggakan. Walaupun berhasil secara lahiriah, mungkin pengetahuannya seperti Rasul Paulus. Dia seorang muda yang luar biasa. Tetapi bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia katakan, apa yang dahulu kubanggakan ternyata itu sampah. Saudara tahu apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang sampah itu? Sampah itu adalah bahwa tidak pernah dia mengerti tentang keberadaan daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tak kala dia bertemu, di sana dicatat dalam kisah para rasul tentang bagaimana perjalanannya yang luar biasa, yang dipakai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu untuk menangkap orang-orang percaya. Apa yang terjadi? Di sana dia katakan bahwa aku rasul yang paling hina dari semua rasul. Artinya tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup ini. Kita sedang berada di masa 40
hari lamanya Yesus menampakkan diri. Kenapa dia harus menampakkan diri selama 40 hari? Bisa saja dia tunjukkan dirinya penuh. Tetapi saudara tahu untuk apa dia menampakkan diri 40 hari? 40 hari di sini berbicara tentang bagaimana perjalanan iman orang percaya. Iman orang percaya tidak seketika langsung jadi. Karena proses yang harus dilalui. Mulai berangkat dari lahirianya. Menuju kepada jiwa pengetahuannya, yaitu pikirannya. Dan berangkat sampai kepada roh. Proses yang panjang, saudaraku. Dan inilah yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di sana kalau saudara perhatikan, saya baca terus ya di ayat-ayat yang selanjutnya. Bagaimana proses daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saudara perhatikan di sana di ayat yang ke-7 katakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, kata malaikat Tuhan. Di hari-hari terakhir perjalanan hidup orang percaya, saudaraku, situasi yang sangat berat belum kita hadapi. Situasi sekarang ini itu baru awal. Kenapa demikian, saudaraku? Karena proses-proses yang sedang terjadi kalau saudara perhatikan. Saya mau saudara mundur ke belakang, kita lihat sebentar dulu. Di dalam Injil Matius ini, di pasalnya yang ke-24. Saudara perhatikan baik. Ya, saya bacakan kepada kita permulaan penderitaan. Saudara dengarkan baik. Dikatakan di sana, di ayatnya yang ketiga dikatakan di sana ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara perhatikan baik ayat ini. Dikatakan di sana di ayat yang keempat dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara perhatikan ayat ini, bahwa ayat ini bicara tentang hati-hati. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini sedang berbicara atas nama Tuhan menurut firman Tuhan. Tetapi jika saudara tidak memiliki Roh Kudus, jika saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan kehilangan arah. Ada satu foto di media sosial, ya, yang ditulis di situ tentang, ya, bicaranya demikian, bahwa saking rajinnya mencuci tangan sampai dia lupa mencuci kaki waktu tidur. Artinya banyak orang yang berbicara sampai tidak bisa mengoreksi hatinya kepada Tuhan. Banyak hal yang dikatakan manusia di kolong langit ini dengan hal yang luar biasa. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan yang memimpin engkau dan saya itu setia, tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya sendiri. Itu sebabnya saudaraku sebagai jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan engkau ikut-ikutan masuk menyuarakan firman Tuhan. Tugasmu adalah memperhatikan situasi ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan memberitakan Injil. Apa tugasmu? Tugasmu adalah berdoa, 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 dan berdoa. Kenapa demikian? Karena ada bagian masing-masing. Rasul Paulus katakan bahwa ada 5 bagian bagi orang percaya. Pemberita Injil, yang pertama adalah rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala dan guru. Saya ulang lagi, bahwa di sana Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan di sana bahwa yang pertama adalah rasul, nabi,
penginjil, gembala, dan guru. Pengurapan Roh Kudus turun atas engkau dan saya. Kalau engkau dan saya dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Makanya perhatikan ayat ini mengajarkan kita, mengatakan di sana, di ayat yang keempat dari pasal 24 ini, dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, perhatikan ini, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi jemaat Tuhan, gembala mengingatkan jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Dengarkan baik. Boleh engkau mengungkapkan isi hatimu, tapi jangan coba engkau mengajar firman Tuhan. Karena hati-hati engkau akan terjebak di dalam hal itu. Kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena ada perbincangan antara Hawa dengan si ular. Lalu Hawa berpikir bahwa dia mampu berpikir. Dia berpikir bahwa dia mampu menerangkan. Apa yang terjadi di sana? Dia terjebak. Jadi hati-hati jemaat Tuhan, perhatikan. Jangan ikut-ikutan hamba-hamba Tuhan bicara firman Tuhan. Engkau boleh ungkapkan hatimu, bukan menasihati. Perhatikan hidupmu dengan baik. Ayat selanjutnya daripada firman Tuhan ini berkata, mengatakan kepada engkau dan saya, ya, dikatakan di sana di ayatnya yang ke-11 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mungkin secara fisik kita tidak bisa ke Amerika. Mungkin secara fisik kita tidak bisa ke Timur Tengah. Melalui media sosial ini terpancar sampai ke sana. Itu sebabnya dengarkan baik saudaraku, jemaat Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan engkau dan saya. Situasi ini mengajar engkau dan saya untuk mengerti. Kalau saudara perhatikan, saya baca terus di pasal 24 Injil Matius ini. Saudara perhatikan bagaimana kedatangan anak manusia, garis datar, perumpamaan tentang pohon ara. Saudara perhatikan. Dikatakan di sana, saya mulai bacakan kepada kita di ayatnya yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30 katakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu, huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan, akulah anak manusia. Ya, saudara perhatikan, dikatakan di sana ya bahwa mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31 katakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, dan yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Saudara tahu kesusahan yang sedang terjadi sekarang, bagaimana virus ini menguasai dunia ini. Seluruh penjuru bumi dikatakan di ayat ini. Ya, saudara perhatikan, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32 katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut
dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah datang, sudah dekat. Ayat 33 katakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa yang maksud di ambang pintu, saudaraku? Kita berada di hari hanya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hari hanya Tuhan? Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, mengajarkan engkau dan saya bahwa hari hanya Tuhan, kita berada di milenium baru 1999 masuk ke tahun 2000 perhitungan manusia itu, saudaraku. Tetapi yang anehnya, kenapa dunia menggunakan kata milenium baru? Kenapa dunia memakai kata itu? Berarti manusia menggunakan otaknya untuk berpikir. Dan ini masalah besar, saudaraku. Makanya ada orang-orang pintar. Ada teori yang katakan bahwa manusia itu berasal dari, ya saudara tahulah, saudara lebih pintar. Evolusi yang sedang dibuat oleh teori manusia karena otaknya lebih cerdas. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, jika engkau gunakan otakmu, hati-hati karena engkau sesat. Terimalah firman Tuhan mulai berangkat dari hati nuranimu. Dia akan membaharui jiwamu. Sampai ke tubuhmu engkau akan menikmati kasih sayang Tuhan. Jadi mari perhatikan baik ayat ini. Pokok bahasan kita dikatakan di Matius 28 ini, dikatakan di sana. Ya. Ayat 6 tadi dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara jangan bilang bahwa Tuhan ada di pihak saya. Bagus, itu saudara punya iman. Tapi saya katakan, jika engkau tidak melihat mujizat Tuhan, jika engkau tidak mengalami persekutuan dengan Tuhanmu, jika Roh Kudus tidak menguasaimu, jangan engkau berkata engkau telah melihat dia bangkit. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Artinya, mari kita mengalami pribadi kita dengan Tuhan kita. Sudah berapa jauh kita mengalami hubungan kita dengan Tuhan kita. Kalau saudara perhatikan masa di mana Nabi Nuh, firman Tuhan mencatat bahwa pada masa itu kacau balau kacau balau dunia pada masa itu. Tetapi saudara tahu apa yang dicatat di sana dalam kitab Kejadian? Saya bawa saudara untuk melihat dulu sebentar, ya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin bawa saudara untuk melihat dalam kitab Kejadian, ya. Di sana kita bisa belajar dan melihat tentang siapakah, ya, yang mendapat belas kasihan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, saya bacakan kepada kita, ya. Di pasalnya yang ke-6, ya, saudara perhatikan di sana. Kejahatan manusia, maaf saudaraku, kejahatan manusia. Pasal 6 saudara perhatikan di sana. Saya tidak baca semuanya, tetapi saya baca di bagian riwayat Nuh. Dikatakan di sana, di ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan kata bergaul? Bergaul itu bukan sekedar bersahabat, saudaraku. Bergaul itu sampai ngomong bagian dalamnya diketahui. Itu hidup bergaul. Kalau lebih jelas lagi saya katakan kepada kau,
kepada kita saudaraku, umat tebusan darah Kristus. Kata bergaul di sini bahwa Nuh tidak bisa dipisahkan lagi daripada Allah. Kalau bahasa Indonesia kata bergaul itu menggauli. Saudara tahu menggauli? Menggauli itu sudah menjadi satu. Apa yang sedang terjadi di antara kehidupan Nuh dan Allahnya? Saudara perhatikan di sana di ayat yang ke-11 dikatakan, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara perhatikan. Satu pihak kita bicara tentang hati nurani, kita bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi satu pihak kita memberi kesempatan untuk orang buat kejahatan. Coba saudara lihat di media sosial, melihat di siaran televisi, mendengar di radio, baca di surat kabar, kejahatan makin bertambah-tambah. Apa yang sedang terjadi? Satu pihak pemerintah menghargai hak asasi manusia. Tetapi satu pihak pemerintah membiarkan penjahat-penjahat itu untuk merampok. Mari saudara perhatikan ayat ini. Ini sedang proses terjadi saudaraku. Tetapi mari sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan inginkan bagi engkau dan saya. Saudara perhatikan di sana di ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12 katakan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13 katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat ini mengajarkan kita saudaraku. Untuk apa? Sungguh-sungguh memperhatikan situasi ini. Logika kita penting untuk berpikir. Tapi itu bukan keputusan. Saudaraku, saya bawa saudara untuk mengerti. Saudara tidak tahu kapan hidupmu berakhir. Kapan hidupku berakhir, tidak ada yang tahu. Tetapi ayat ini mengajarkan engkau dan saya untuk hidup bergaul dengan Allah. Artinya, taruh seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang kita belajar daripada firman Tuhan. Kita melihat bagaimana situasi yang sedang terjadi di kolong langit ini. Bagaimana kebangkitan daripada Yesus Kristus yang menjadi Tuhanmu dan Tuhanku ditutup, dipalang, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Lalu apa yang terjadi? Saudara perhatikan dari Matius 28, pokok bahasan kita di ayat ke-6. Saya bawa saudara terus untuk melihat di ayat yang ke-11, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12 katakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Gereja bisa dibeli. Gereja bisa dikuasai oleh uang. Kalau saudara baca dalam Injil Matius ini, di dalam kitab Daniel di sana ditegaskan bahwa jangan kamu heran kalau penguasa keji itu berdiri di dalam rumah Allah. Artinya firman bisa dikuasai dengan duit. Berani enggak kita bicara kebenaran? Berani enggak kita tetapkan kebenaran ini di atas segala-galanya? Kalau
Kalau kita tidak berani, saudaraku, saya ragu. Sekali lagi saya ragu, kita bisa masuk surga atau tidak. Kebenaran di atas segala-galanya. Bagaimana tua-tua sidang, tua-tua bangsa Israel ini, mereka sepakat dengan imam-imam kepala, lalu membayar para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Dan apa dikatakan di sana? Saudara perhatikan. Di ayatnya yang ke-12 tadi saya bacakan. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13 katakan, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14 katakan, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15 katakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Makanya saudara tahu, bangsa ini menanti Mesias. Entah kapan datangnya nggak tahu. Tapi saat ini mereka menanti. Bukan menanti untuk kembali menjemput. Menanti kapan dia lahir. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Engkau dan saya menerima kasih karunia. Paulus tegaskan itu bahwa diberikan dengan cuma-cuma. Bukan hasil usaha. Pemberian kasih karunia itu. Terimalah, pergunakanlah kasih karunia itu dengan baik. Supaya hidupmu dan hidupku jangan sampai ketinggalan. Injil ini sedang digenapi dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya pemberitaan Injil ini sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan engkau bangga karena engkau percaya kepada Yesus. Tapi engkau harus bangga karena namamu dan namaku terdaftar di dalam kerajaan-Nya. Apa yang bisa kita buat? Kita tidak tahu apa yang bisa kita buat, saudaraku. Tetapi imanmu dan imanku adalah iman yang kokoh. Yang dibangun di atas batu karang. Bukan di atas pasir. Dalam situasi seperti ini engkau harus lebih lagi sungguh-sungguh percaya. Itu sebabnya saya bawa kita untuk melihat, saudaraku. Mari kita perhatikan dulu. Saya ajak kita melihat sebentar di dalam firman Tuhan. Saudara perhatikan di dalam surat Paulus ya kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara perhatikan di sana. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ya. Saya bacakan kepada kita di pasalnya yang keempat, Filipi pasalnya yang keempat. Saudara perhatikan di sana, ya. Dikatakan di ayatnya yang keempat di sana ditegaskan, ya, di ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan hatiku
pikiranmu dan pikiranku dalam Kristus Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Di malam menuju pagi, siang, sampai kepada malam, kami berterima kasih bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berubah setia. Mungkin kami berubah setia karena lebih banyak logika kami gunakan. Lebih banyak pengetahuan yang kami gunakan. Dan itu wajar. Tetapi alangkah sayangnya, karena kebanggaan, kepintaran kami, kemampuan kami, IQ kami yang kami katakan begitu luar biasa. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya yang bisa kami banggakan dalam hidup kami. Mari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kami umat tebusan darah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Di jam pagi hari ini mengangkat hati kami bersama-sama, bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan tidak pernah berubah setia atas hidup kami. Kami minta ampun akan segala kesalahan kami. Kami minta ampun untuk para pemimpin gereja-gereja di muka bumi ini. Khususnya kami minta ampun untuk para pemimpin gereja Pantai Kosta di Indonesia yang saat ini mereka merasa mampu dan sanggup. Biarlah pengampunan itu sampai kepada mereka untuk menyadari, sebagaimana doa Daniel untuk para pemimpin bangsanya, supaya belas kasihan Tuhan mengalir turun atas bangsa ini, khususnya para pemimpin-pemimpin gereja. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya bersama-sama dengan jemaat Tuhan, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, kami taruh seluruh hidup kami sebagai hamba-Mu yang dipercayakan menggembalakan jemaat-Mu. Kami meminta pengampunan bersama-sama, supaya pemberitaan Injil ini sampai kepada ujung-ujung bumi sesuai firman-Mu. Sebab kami percaya 40 hari Yesus menampakkan diri. Itu masa proses yang harus dilalui oleh manusia untuk mengerti tentang bersekutu dengan Tuhannya. Sebagaimana proses yang dihadapi oleh orang percaya pada masa zaman Nuh, masa proses yang harus dilalui oleh Nabi Elia 40 hari juga, bersama juga seperti yang dialami oleh Nabi Musa. 40 hari juga dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Sama dengan Yesus Kristus juga melakukan puasanya 40 hari, tidak makan, tidak minum. Dia firman yang menjadi manusia, memberikan teladan buat setiap orang percaya. Dan sampai hari ini kami ada dalam keadaan baik. Berterima kasih untuk semua yang telah dikerjakan. Biarlah kami juga belajar masa proses yang sedang kami hadapi. Masa proses ini sedang kami jalani. Dan kami percaya bahwa melalui pemberitaan Injil Kristus melalui media sosial ini, berita sukacita, kabar baik, damai sejahtera Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang rindu memiliki keselamatan. Terima kasih untuk semuanya bersama jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk umat tebusan darah-Mu, jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan jangkau mereka, tilik dan melihat keberadaan mereka. Bahkan lebih daripada itu, anak-anak kami yang tidak sempat kembali karena situasi ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih
untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan terus menjaga, memelihara, dan melindungi kami umat tebusan darah-Mu. Firman-Mu mendidik kami untuk terus melalui proses ini sampai kami bertemu dengan apa yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan manusia menurut ukuran Tuhan, bukan menurut logika manusia. Mari tolong kami, supaya hidup kami ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi semua orang. Mari memberkati jemaat Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam usaha mata pencaharian mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, pagari, jaga, pelihara, dan lindungi. Dalam situasi ini semua bekerja di rumah. Tetapi ada beberapa jemaat Tuhan juga yang bekerja keluar rumah. Darah-Mu yang kudus membungkus jemaat-Mu. Cukupkan kehidupan mereka. Supaya jemaat-Mu tetap setia kepadamu. Di saat seperti inilah mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari perhatikan kami. Tolong kami. Sekali lagi pagari, jaga, pelihara, dan lindungi jemaat-Mu dalam usaha mata pencaharian mereka. Bahkan bersama-sama kami berdoa. Menyerahkan jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan inilah kemenangan bagi orang percaya. Dalam keadaan lemahmu, dalam keadaan sakitmu, dalam keadaan bimbangmu, Tuhan menyertai-Mu dan memberikan engkau kekuatan. Kesehatanmu dipulihkan. Terima kasih untuk semua kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Firman-Mu mengajari kami tentang kebangkitan Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan orang percaya. Dan tidak ada yang dapat menggagalkan iman orang percaya. Kami masuk dan mengalami itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Dia telah bangkit, itu sebabnya iman kami pun dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Bersyukur dan berterima kasih, mengangkat hati kami, berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa ini. Masa proses ini harus terjadi. Dari Aceh sampai ke Papua, dari timur sampai ke Sulawesi Utara, negara ini milik Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji, Bapak Kiai Maruf Amin dalam tangan Tuhan. Mari perhatikan bahwa negara ini Tuhan sedang uji. Bukan saja negara kami, tapi seluruh dunia sedang Tuhan uji. Seberapa setianya manusia kepada Tuhannya. Bukan agama, tetapi seberapa besar setianya manusia di dalam hati nuraninya kepada Tuhannya. Para menteri yang membantu pemerintahan ini bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Lembaga tinggi negara TNI Polri. Biarlah mereka menjadi garda depan untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Masanya pasti tiba bahwa sukacita penuh akan terjadi. Bahwa negara ini negara yang diberkati Tuhan.
siapapun manusia yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hukum Kristus, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Itu sebabnya perhatikan baik umat tebusan darah Kristus. Jika engkau tidak tinggal di dalam situ, engkau akan lenyap. Setialah kepada Tuhanmu. Bukan kepada aturan manusia, bukan kepada apa yang dipikirkan manusia. Tetapi setialah kepada Tuhanmu di dalam firman-Nya. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, sampai ke pelosok tanah air. Bahwa negara ini negara yang diberkati Tuhan. Sebagai umat tebusan darah Kristus, sebagai orang-orang pilihan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya yang kudus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan hikmat itu, yaitu firman Tuhan yang hidup, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu, janganlah melepaskannya. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang memberkati engkau dan saya di setiap hari yang engkau dan saya lalui. Bertemu minggu, datang kepada bulan, bahkan tahun. Firdaus, Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia, menanti engkau dan saya. Karena namamu dan namaku terdaftar di sana. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku. Hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Nanti kita akan kembali bertemu di minggu depan, ya, di masa kenaikan daripada Isa Al-Masih, ya, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali bertemu. Dan ada doa 10 malam. Doa 10 malam ini kita tetap kerjakan di rumah kita masing-masing, ya. Jadi saya berharap saudara mengambil kesempatan. Duduklah, renungkanlah perjalanan hidupmu bersama keluargamu dan keluargamu. Apa yang dikatakan, Yosua katakan bahwa jika kamu tidak mau bersekutu dengan Tuhan, kamu punya hak untuk memilih, tapi keluargaku akan tetap mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.